Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam melaksanakan semua ibadah, buah dari titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekali lagi lisan kita termasuk yang mudah untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pagi ini kita nyambung tentang fikih sholat, dan ada beberapa hal yang insya Allah sangat penting. Jadi manhaj kita dalam belajar, insya Allah saya mengutamakan tentang menjawab pertanyaan dulu, karena saya anggap itu urgent untuk panjenengan, insya Allah. Beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi sebelum itu saya mengingatkan bahwa dalam hal seluruh ibadah, niat itu menjadi pokok, pun termasuk persoalan bersuci, khususnya yang mandi. Satu contoh misalnya, seseorang di malam Jumat misalnya berhubungan dengan istrinya sepasca subuh misalnya, kemudian jam 10 pagi dia mandi, kemudian dia berangkat sholat Jumat. Yang menjadikan sholat Jumatnya sah atau tidak, bagian yang mana? Bagian di niat mandinya. Niat mandinya gitu. Karena di antara salah satu fungsinya adalah membedakan itu ibadah atau bukan. Sekali lagi, di antara fungsi niat, mereka membedakan sebuah aktivitas terkategorikan ibadah atau bukan, atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nanti kita akan belajar itu di bab niat, insya Allah. Di satu sesi untuk bab niat, insya Allah. Seseorang yang mandi jam 10 sebagai mandi kebiasaan saja, kemudian dia berangkat sholat Jumat, kemudian dia baru ingat setelah sholat Jumat, maka sholatnya harus diganti, dikotor. Kenapa? Karena sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Mandinya tidak mengangkat hadas. Saya dipahami, hanya karena persoalan niat. Seharusnya dia di jam 10 itu dia niat mandi besar untuk mengangkat hadas, tetapi karena mungkin dia kebiasaannya mandi jam 10, sehingga dia tidak berniat, pokoknya ya saya mandi aja kebiasaan, dan dia tidak bertujuan untuk mengangkat hadas, padahal dia pagi hari sudah berhubungan dengan istrinya. Maka ketika itu terjadi, dia harus mengkotor sholat. Apakah ini pernah terjadi di kalangan sahabat? Pernah terjadi sebenarnya. Ini pernah. Bahkan saya pun pernah, Bapak Ibu. Jadi saya cerita sendiri. Saya sudah di pengimaman sholat duhur. Ya, takbir, qadarullah. Sudah di pengimaman, sudah istawu. Kemudian Allah ingatkan, ya Allah, saya belum mengangkat hadas. Pernah terjadi itu. Sehingga saya mundur. Kemudian saya sampaikan memboyang lainnya jadi imam. Nah, itu hikmahnya tentu saja kadang-kadang manusia begitu. Itulah mengapa Rasulullah pun pernah dibangunkan setelah lewat subuh. Itu syariat, sekali aja ya Rasulullah, hanya terjadi sekali. Jangan kemudian menjadi dalil Rasulullah aja pernah, kita kebiasaan bangunnya telat terus, ini masalah. Jadi itu persoalan niat. Pada kasus mandi besar yang sangat pokok yang perhatikan persoalan niat. Karena itu syarat sahnya sholat. Jadi sekali lagi, kasus tadi yang membedakan pada kasus mandinya kan sama. Mandi besar itu secara umum banyak orang juga kalau mandi biasa juga orang non muslim masih mandinya kayak mandi besar, ya kan?
syarat sah mandi besar itu apa? Basah seluruhnya. Nyemplung ke sungai itu sudah mandi besar kategori ini. Hanya untuk sah, hanya untuk sah, bukan untuk sempurnanya mandi besar. Nah itu saya garis terbalik di bagian itu karena saya kira hal-hal sedemikian bisa terjadi di kita insya Allah. Nah hari ini saya ingin menyampaikan tentang tentang prakteknya nanti insya Allah Ustaz Fahri sudah menyampaikan. Saya siap Ustaz untuk mempraktekkan di depan. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita praktekkan seluruhnya insya Allah. Dan mudah-mudahan membantu kita untuk lebih mengingat. Pertanyaan, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Itu pertanyaan. Kapan makmum membaca Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah? Ini tidak membahas tentang kita sholat munfarid, bukan ya? Ketika dengan sholat berjamaah seperti tadi misalnya, lantas kapan makmum membaca Al-Fatihah? Terlebih jika misalnya imamnya tidak ngasih waktu antara amin dan suratan. Nah ini kita bahas pagi ini insya Allah. Pembahasan dimulai dari apakah wajib seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat fardu atau tidak. Itu justru lebih ke belakang lagi. Jadi perbedaan di antara para ulama itu bukan hanya masalah kapan membacanya, itu persoalan berikutnya, tapi apakah makmum wajib membaca suratul Fatihah atau tidak. Itu justru perselisihannya di situ mulainya. Dan ini perselisihan hibar yang sudah terjadi sejak lama. Mengapa terjadi perselisihan? Umumnya karena adanya dalil yang terkesan bertentangan. Jadi hal seperti ini terjadi karena hadir dalil yang secara dohir bertentangan. Maka Bapak Ibu Sedaya, saya sampaikan di awal, jikalau ada sebuah keadaan, ini kaidahnya di usul fikih, jangan perhatikan betul ini, karena nanti akan ada soal-soal yang lain yang semisal. Jangan perhatikan agak sedikit dalam. Nek rodo masjid rawopo, dengan ini usul fikih. Kalau terjadi atau kita menemukan setelah membaca banyak dalil, kok ada sebuah kegiatan ibadah yang dohir dari dalilnya terkesan bertentangan, maka yang wajib pertama dilakukan adalah menjamak. Menjamak itu mengkompromikan antara dua dalil yang terkesan bertentangan itu. Satu, langkah pertama, sepanjang itu mungkin dilakukan. Kalau ternyata tidak mungkin, contoh misalnya Al-Fatihah, perintahnya adalah mendengar imam dan tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Sementara satu sisi kita nggak mungkin punya waktu untuk baca surat Al-Fatihah. Maka keadaannya adalah saya katakan mengkompromikan dua-duanya dalil sepanjang masih mungkin. Saya katakan sepanjang masih mungkin artinya imam kasih waktu nih kita untuk baca suratul Fatihah. Saya dipahami sampai di sini. Saya ulang-ulang nih insya Allah nih, biar jadikan paham betul. Kali ini masalah kaidah. Kemudian kalau mengkompromikan tidak mungkin, baru kemudian tarjih yang sering dipakai oleh Muhammadiyah di majelis tarjih Muhammadiyah. Tarjih itu artinya memilih yang paling kuat, tidak menggunakan yang lemah. Saya dipahami bedanya gitu. Kalau menjamak itu berusaha menerapkan dua-duanya kalau mungkin. Kalau mentarjih itu mengambil dalil sahih yang paling kuat, itu yang kita amalkan, berarti yang lemah dihilangkan. Berarti kita harus membandingkan derajat dua dalil tersebut. Saya dipahami gitu. Ini kaidahnya Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan dari sini jangan punya pemikiran bahwa kalau ketemu soal yang semisal itu nggak bingung. Sepanjang kita tahu derajat dalilnya. Nah, inilah untungnya kita bermadzhab. Di dalam kasus seperti ini, bagi orang-orang awam kita itu bermadzhab menjadi penting. Karena madzhab itu sudah disepakati oleh para ulama-ulama besar. Tetapi mengetahui madzhab-madzhab yang lain juga menjadi penting supaya kita longgar hatinya ketika melihat perbedaan. Kita longgar hatinya ketika melihat perbedaan. Nah, dalam kasus
tentang membaca suratul Fatihah. Langsung saya minum, Mas. Dalam kasus tentang membaca surat Al-Fatihah, ini masalah klasik yang ditanyakan di hampir setiap masjid ini, persoalan ini. Padahal kita sudah sholat 40 tahun, 30 tahun, bayangkan. Ini masih ditanyakan sampai hari ini dan akan ditanyakan sampai hari kiamat, insya Allah. Beruntung dengan yang ngaji. Dalam persoalan membaca surat Al-Fatihah, maka dalil yang pertama adalah dalil yang menegaskan dan memerintahkan secara mutlak membaca surat Al-Fatihah. Sementara di sisi lain ada dalil justru yang kita disuruh diam tuh kalau imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Ini kan dohirnya bertentangan banget. Satunya bahkan yang mengatakan diam itu adalah ayat. Bayangkan, ini kan tidak mudah kita menerapkannya kalau kita tidak paham pengambilan hukumnya. Tentang dalil wajibnya baca suratul Fatihah di belakang imam adalah an Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kan jelas banget dohirnya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini jelas sekali ini. Maka nanti kita harus melihat maksud dalil ini itu apa. Kalau kita hanya melihat dohir dalil ini, maka gak sah. Dalam kondisi apapun seseorang harus membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya, karena surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Sehingga dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini jangan kecil hati dulu. Selama ini saya nggak baca ya, dengar. Nanti kita bahas gitu. Karena bahkan sebagian ulama mengharamkan membacanya. Nah, ini dalil ini hadir mewajibkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Kemudian dalil yang kedua tentang yang menegaskan bahwa kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam adalah dari Abu Hurairah marfu sampai Rasulullah ini, man sholata lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya hidajun. Seseorang yang sholat kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, fahiya hidajun, maka sholatnya cacat. Cacat pada para orang kamu, cacat ya, dikatakan cacat. Nah, ini dua dalil yang secara tegas memerintahkan kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, termasuk ketika kita menjadi makmum. Nah sekarang, sementara sisi lain ada dalil yang justru melarang kita. Di antaranya adalah surah Al-A'raf ayat ke 204. Surah Al-A'raf ayat ke 204. Ini kaidahnya umum untuk semua keadaan, termasuk di dalam sholat. Imam Ahmad menyampaikan ayat ini terkait dengan persoalan sholat. Meskipun ini kemudian menjadi kaidah umum bahwa wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, ketika engkau mendengar orang membaca Al-Qur'an maka dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'alakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Ini umum, meskipun Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan ini adalah ayat terkait dengan sholat. Tetapi di luar sholat pun kan begitu selamanya kita pahami, kita pakai. Yang selama ini dengan pahami kan justru ayat ini untuk di luar sholat. Tetapi Imam Ahmad mengatakan justru ayat ini turun terkait dengan persoalan sholat. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, kita mendengar bacaan Al-Quran, maka dengarkanlah, wa ansitu. Kata-katanya diamlah, diam orang umi, berarti kita nggak boleh ngomong, gitu. Maka dari dohir ayat ini jelas bahwa terlarang kita membaca apapun itu khususnya Al-Quran ketika imam membaca Al-Quran. Nah, sampai di sini kita bisa memahami bahwa secara dohir memang terjadi keadaan seperti ini. Nah, ini nanti kita mengambil usul fikih tadi, yaitu menjamak atau mengkompromikan dua keadaan. Dalil lain terkait dengan
tidak wajibnya seseorang membaca surat Al-Fatihah. Ini dari Abu Hurairah berkata, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi sholatan nadumu anha subuh. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersama kami sholat, yang kami mengira sholat itu adalah sholat subuh. Ini karena yang menceritakan sahabat dari ceritanya Abu Hurairah. Dan dikatakan kami mengira bahwa sholatnya adalah sholat subuh. Faqala hal qara'a minkum min ahadin. Siapa tadi, kata Rasulullah, yang baca bareng saya di belakang saya, kata Rasulullah. Kemudian qala rajulun ana. Ini zaman Rasulullah itu orangnya ketika ditanya ya tenang jujur itu. Saya ya Rasulullah. Kemudian qala inni aqulu mali anaza'ul Quran. Siapa tadi yang kenapa engkau bersaing denganku di dalam baca Al-Quran atau menyelah-nyelai, menyeling-nyelingi aku baca Al-Quran, kata Rasulullah. Berarti ini bentuknya apa? Pelarangan. Suatu ketika sahabat bersama Rasulullah sholat subuh, kemudian Rasulullah membaca suratul Fatihah, kemudian sahabat membaca di belakangnya, maka dikatakan siapa tadi yang baca bareng saya? Saya ya Rasulullah. Kemudian kenapa engkau menyelah-nyelani, menyeling-nyelingi atau menyaingi saya di dalam baca Al-Quran? Ini dalil bahwa tidak bolehnya kita membaca apapun di belakang imam. Bayangkan itu. Dalilnya kan bertentangan banget dengan yang pertama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Sementara sisi lain kita harus dengar terus kapan mau sholat. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan tidak perlu baca suratul Fatihah. Ingat Bapak Ibu, ini belum sampai kesimpulan nih. Jangan disimpulkan dulu. Kita baru bahas dalilnya. Saya ngajak dengan untuk belajar lebih dalam sedikit. Sebagaimana janji saya, kita belajar sholat roto-roto tenanan. Tidak hanya menerima mentahnya saja. Pokoknya koyong mana ini. Selama ini yang kita lakukan begitu biasanya. Makanya kalau kita belajar seperti ini lebih enak insya Allah. Rasulullah bersabda, ini dalilnya lemah meskipun tapi dipakai. Man kana lahu imamun, sesiapapun yang punya imam, berarti kita sedang sholat berjamaah, maka faqiraatul imami lahu qiraatul, maka bacaan imam adalah bacaannya dia juga. Saya dipahami. Siapapun yang sudah punya imam, maka bacaan imam bacaan kita. Itu menjadi dalil kita nggak perlu baca apa-apa kalau sudah punya imam, termasuk surat Al-Fatihah. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, ini banyak dalil yang tidak membaca malah banyak nih. Tadi yang itu kan dua ini sudah empat. Di antara bentuk iktimam, iktimam itu berarti mengikuti gerakan imam secara sempurna, dan istimam mendengarkan baca imam secara sempurna. Jadi ketika imam ditunjuk itu kan untuk diikuti, maka bentuk istimam adalah bentuk mengikuti imam secara sempurna adalah ya ikut seluruh gerakan imam. Imam berdiri kita berdiri, imam duduk kita duduk. Bentuk istimam, bentuk kita mendengarkan secara sempurna. Maka di antara dalilnya adalah innama ju'ilal imami, adalah ditunjuk seorang imam liyuktama bihi, untuk diikuti. Nah, bentuk liyuktama bihi secara sempurna ya diikuti apa adanya. Maka Rasulullah menyampaikan fa'idza kabaro fakabbiru, jikalau imam takbir maka takbirlah kita. Kemudian wa idza raka'a farka'u, jikalau rukuk maka rukuk kita. Wa idza rafa'a farfa'u, jikalau dia bangkit i'tidal kita bangkit i'tidal. Ini juga sekaligus dalil enggak bolehnya kita mendahului imam ini. Enggak bolehnya kita mendahului imam. Sering terjadi saya lihat di masyarakat, kalau imamnya sepuh, turunnya lama dia sudah Allahu Akbar. Belum turun itu. Kadang-kadang yang di belakang sudah turun. Ini kan masalah. Ini sering terjadi saya lihat, khususnya kalau imamnya sesepuan banget nih, karena dia gerakannya lambat. Sementara sebenarnya yang betul jadi imam itu orang imam memberikan tanda bahwa dia turun itu proses,
Allahu Akbar, jangan. Allahu Akbar. Sering terjadi seperti itu kan? Takbir dulu baru gerakan kadang-kadang sebagian imam. Nah ini berpotensi untuk didahului oleh makmum, khususnya makmum yang agak jauh. Meskipun insya Allah dimaafkan karena dia tidak melihat. Tapi kadang-kadang yang di belakangnya langsung pun kan karena kebiasaan Allah dia turun. Sementara imam belum selesai turun. Berarti tetap boleh kan mendahului imam. Bahkan dikatakan di sini fa'idha kabaro fakabbiru, berarti imam dulu baru makmum. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamida, maka kita mengatakan Rabbana walakal hamd atau sejenis itu yang ada beberapa panduannya. Wa idza sajada fasjudu. Di dalam riwayat lain dikatakan wa idza qara'a, maka dikatakan fa'ansitu. Jikalau imam membaca, diamlah. Di dalam riwayat Abu Musa. Maka dari sini kita tahu bahwa kita benar-benar mengikuti apa adanya imam. Termasuk diantaranya adalah fa'idza qara'a fa'ansitu. Ketika imam membaca, maka diam kita. Ini kan dalil yang dohirnya jelas banget. 4 dalil ini menyatakan bahwa secara dohir, secara letterless dalil, maka kita nggak membaca suratul Fatihah, ya apalagi suratannya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, bahwa ternyata di masyarakat berkembang dalil seperti ini, yang ini sahih. Maka kalau terjadi perbedaan pendapat, jangan heran. Jangan sampai ada orang, sah ini orang mau coba Fatihah, tenang we, orang sampai bakal dituntut di akhirat ini. Masalah. Nah, hanya karena persoalan seperti itu, kemudian menjadikan sebagian gak mau berangkat sama subhanallah. Harusnya berkumpul, yuk kita betulkan bacaannya bareng-bareng. Kalau kalian ingin seluruhnya mendapatkan keuntungan menjadi imam, nggak masalah. Yang penting betul, nggak usah baca yang panjang. 11 surat dihafalkan, 11 surat terakhir dihafalkan sampai clear betul. Itu yang dilakukan oleh AMMY yang Pak Pardi pernah belajar di sana. Di sana itu ada program imam, yaitu mengundang para imam-imam yang masih berantakan bacaannya. Orang sah moco sing dodo, moco 11 surat terakhir saja, tapi betul. Ad-Duha betul. Baca An-Nasr betul. Itu lebih tenteram nanti untuk jamaah. Jadi jangan kemudian malah nggak jadi ke masjid. Ini kan jadi masalah. Ini kembalikan, ini persoalan fikih Bapak Ibu Sedoyo yang sangat mungkin dikompromikan. Sampai pun soal yang lebih besar dari itu, yaitu surat Al-Fatihah ini saja terjadi perbedaan yang sedemikian karena dalilnya memang ada. Nah, maka Bapak Ibu Sedoyo, dalam kondisi seperti ini kan terjadi secara dohir bertentangan. Maka yang dilakukan kalau mungkin adalah menjamak, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang ada sebelum kita memutuskan tarjih atau memilih salah satu di antaranya. Karena tarjih artinya membuang yang lemah. Gitu. Sampai di sini Bapak Ibu Sedoyo, sampai dipahami betul? Ini kita jadi longgarkan hatinya kalau ada perbedaan persoalan Al-Fatihah, karena memang ada dalil yang sedemikian. Di sebuah masjid saya ngajar, yang kebetulan di masjid itu tuh orangnya sudah ngaji di satu golongan tertentu yang agak keras ini, yang agak keras. Dia mengatakan ketinggalan bismillah dalam Al-Fatihah oleh imam saja dia tidak dapat rakaat, dan dia kekeh dengan itu. Ada yang seperti itu, kekeh. Pokoknya ketinggalan bismillah berarti sudah tidak dianggap satu rakaat oleh dia. Karena ajaran dari guru sebelumnya seperti itu dengan berbagai macam dalilnya. Dan dia mengatakan tidak menggunakan imam madzhab, pokoknya langsung ke Rasulullah. Ini orang yang mengecilkan imam madzhab ini jelas belum belajar. Awet dhewe iki sapa dibandingkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu pulang dari masjid ditutup kupingnya. Karena Pak, setiap yang terdengar terekam dan nggak bisa lupa. Kita baru ngomong tadi udah lupa. Berapa ribu hadis di otaknya itu. Ya, jadi kalau jangan mengecilkan imam madzhab, keliru kalau orang mengatakan
nggak usah bermadzhab gini dengan alasan seperti itu. Bermadzhab itu tidak wajib ya Bapak Ibu Sedoyo. Tetapi bagi orang awam sebenarnya madzhab itu membantu maksudnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui 4 madzhab. Sepanjang dilingkupi oleh 4 madzhab ini, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah surga. Jadi sekali lagi, dalam situasi seperti ini maka yang dilakukan adalah menjamak, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang ada sepanjang masih mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil bentuk kompromi dari banyak sekali para ulama. Sebenarnya jenengan bisa merujuk ke bekas sholatnya Dr. Firanda Anirja itu bagus. Sayangnya sekarang bukunya lagi kosong. Jenengan sebenarnya bisa pakai buku itu, kitab itu bagus insya Allah karena dia banyak mengkompromikan hal-hal seperti ini. Saya mengambil contohnya ketika Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya tentang ini, tentang persoalan Al-Fatihah ini, maka beliau menjawab, sesungguhnya di dalam hal ini terjadi perselisihan di antara para ulama yang kemudian dikategorikan kepada 3 keadaan. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat tidak membaca sama sekali, pokoknya dengarkan. Dalilnya adalah Al-A'raf 204. Pokoknya kita di belakang imam, ya sudah bacaan imam, bacaan saya sudah selesai. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau jenengan di masyarakat menemukan yang demikian, gak usah dikomplain, karena memang ada dalilnya. Yang kedua, yang mewajibkan membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan apapun. Saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, diperhatikan. Dalam keadaan apapun berarti termasuk jika kemudian imam nggak berjeda antara amin dan bacaan suratan, berarti kita tetap menyelesaikan bacaan Al-Fatihah kita sampai nabrak bacaan imam di suratan. Ini yang kedua, pendapat yang kedua. Dalilnya ada apa? La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini kan kondisinya bertentangan sekali nih. Yang satu mengatakan tidak membaca sama sekali dengan dalil Al-A'raf 204, yang satu mengatakan pokoknya membaca di semua keadaan. Kata-kata semua keadaan berarti termasuk ketika kita tidak punya waktu. Maka nanti di masjid ini bersepakat. Jenengan nanti setelah kajian ini jenengan coba bersepakat kalau mau tentrem semua. Misalnya jenengan nanti ternyata mengambil bagian yang saya tetap mendengarkan karena pintarnya mendengarkan, tapi saya tetap ingin juga membaca, maka bersepakat dengan imam kasih jeda antara amin dan suratan. Itu salah satu solusi terbaik sebenarnya. Tidak ada ini diambil oleh Syekh Shalih Al Fauzan, Muhammad Shalih Al Fauzan, yang masya Allah kita tahu ulama yang sangat besar. Itu mungkin akan menerangkan sebab pun begitu, kalaupun ternyata nggak berjeda dengan tetap membaca, ada dalil yang memerintah. Sekali pahami Bapak Ibu sekalian. Sekali pahami ini. Jadi pilihan tidak membaca dan pilihan membaca semua keadaan itu juga terdapat di kalangan para ulama. Yang ketiga, ini yang menurut saya paling bijak. Jika makmum mendengar bacaan imam, maka hendaklah ia diam dan mendengarkan. Dalilnya adalah Al-A'raf 204. Tetapi kalau makmum tidak mendengar imam, maka baca. Kaidahnya mendengar bacaan imam lebih baik dibandingkan bacaan kita. Kemudian tidak mendengar, maka ketika kita tidak mendengarkan, sebaiknya membaca lebih baik dari diam. Saya akan dipahami betul kaidahnya. Mendengar bacaan imam derajatnya lebih tinggi, saya katakan lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kita membacanya ketika imam membaca. Tetapi ketika kita jauh di belakang tidak mendengar bacaan imam, maka membaca lebih baik dibandingkan diam. Itu kaidahnya. Oke. Dan ini pendapat yang masyhur di kalangan Malik, Imam Ahmad, Malikiyah, termasuk sebagian Syafi'iyah. Dari pendapat yang masyhur itu, kalau imam baca, ya kita dengarkan.
fastami'u lahu fa'ansitu, ya kan? Tapi ketika imam diam, kita membaca. Berarti Bapak Ibu Sedoyo, ini cenderung ke kita hanya mendengar saja ketika memang imam nggak kasih jeda. Gini apa gitu? Maka Bapak Ibu Sedoyo, kalau kita ingin mengkompromikan dua keadaan ini, sebagaimana yang diambil oleh Sholih Al-Fauzan, maka itu tadi bersepakat dengan imam. Misalnya dengan kok saya nggak tentrem pokoknya kalau saya nggak baca Al-Fatihah sendiri, maka ini pentingnya masjid berkompromi. Pun begitu misalnya dengan datang ke masjid lain yang jenengan nggak tahu, maka ya sesuaikan keadaan, mengkompromikan semua keadaan. Jadi ada 3 pendapat besar ini. Nah, saged dibayangkan betul 3 pendapat ini. Saged nggih? Baik. Sekarang, bagaimana ketika imam baca samar-samar? Wajib atau sunnahkah kita membaca suratul Fatihah? Sholat zuhur, sholat asar. Jangan punya imam, kan bacanya samar-samar. Maka pendapat yang benar adalah sampai kepada derajat sunnah, tidak sampai derajat wajib. Bayangkan, saking pentingnya mendengarkan bacaan imam walaupun samar-samar. Nanti saya dilihat oleh Ustaz Parti juga persoalan apakah ketika kita membaca harus menggerakkan lisan kita, bibir kita. Ini terkait dengan ini. Ini penting juga. Jadi sampai derajat sunnah. Sekarang, bagaimana ketika imam membaca jahar? Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana tadi sholat subuh. Kita mendengarkannya wajib atau sunnah? Nah, kalau wajib berarti kan haram kemudian kalau kita ikut membaca. Maka tidak sampai derajat haram untuk yang masyhur. Berarti tidak batal sholat kita, hanya sampai derajat makruh sebagian pendapat yang masyhur. Jadi nek jenengan maksa maca nggih makruh, enggak sampai membatalkan sholat. Aku nek ora maca dhewe iki pokoke ora tentrem. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka sebagian ulama berpendapat makruh kalau kita memaksakan seperti itu, tidak sampai derajat haram. Meskipun sebagian madhab ada yang mengatakan sampai derajat haram, tapi yang masyhur nggak sampai derajat haram. Berarti persoalan Al-A'raf 204 itu penting banget, karena ayat memang jika dibacakan Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Saya tidak lagi membahas persoalan imam orang bener piye, imam bacane elek piye. Itu pembahasan lain lagi itu. Itu persoalan jenengan menata sistematika di dalam masjid. Jadi pendapat yang mengatakan haram adalah pendapat di mazhab Hambali yang diambil oleh Abu Abdillah bin Hamid rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan siapapun yang membaca surat Al-Fatihah sementara ia membaca surat Al-Fatihah maka haram. Itu pendapat imam di mazhab Imam Hambali, bukan pendapat Imam Hambali. Pendapat di mazhab Imam Hambali yaitu Abu Abdillah bin Hamid rahimahullah ta'ala. Tetapi pendapat yang masyhur sekali tidak batal karena sampai derajat makruh. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan kesimpulan. Intinya kata beliau, jika dibaca jahar oleh imam, cukup bacaan imam menjadi bacaan kita. Jika tidak mendengarnya, kita baca. Sesimpel itu Ibnu Taimiyah menyimpulkan. Tetapi saya kasih referensi lain supaya jenengan juga lebih tenteram lagi. Jadi menika dari pendapatnya Imam Sholih Al-Fauzan tadi, di menika untuk kehati-hatian maka kita tetap membaca surah Al-Fatihah. Untuk kehati-hatian kita membaca surat Al-Fatihah dan diselesaikan. Berarti ini ada kemungkinan nabrak bacaan imam pada saat surat. Saya pilih yang mana, Bapak Ibu Saudara? Saya kadang-kadang mempraktekkan yang satu, kadang-kadang mempraktekkan yang kedua.
Kalau saya kebetulan sholat di belakang, yang imam yang saya tahu persis bacaannya clear, hafalannya 30 juz apalagi, maka saya cenderung yang mendengar total. Tapi kalau kebetulan imamnya masih agak-agak berantakan, saya termasuk yang memilih untuk membaca setelah amin, saya kejar Al-Fatihah sampai selesai. Sampai selesai. Walaupun nabrak sedikit bacaan imam pada surat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini pilihan saya pribadi. Jenengan silahkan milih masing-masing karena sudah tahu dalilnya. Saya tidak akan menyalahkan seseorang yang tidak baca sama sekali. Saya tidak akan menyalahkan orang-orang yang nabrak, karena semua itu prakteknya memungkinkan keadaannya. Meskipun Imam Ibnu Taimiyah mengatakan nek lagi kru imam wis menang, nek orang kru baru baca kan gitu. Tapi Shalih Al Fauzan mengatakan ini sama-sama dari Arab Saudi, orang-orang besar, tetap kehati-hatian membaca. Dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian situasi ini kira-kira jenengan sudah punya kesimpulan belum? Sudah gitu, insya Allah gitu. Artinya jenengan mau pilih yang mana, insya Allah sudah tentrem gitu. Yang mana saja tentrem, insya Allah gitu. Yang mana saja tentrem. Maka sekali lagi, kalau jenengan mau kompromikan dengan imam, mau dikondisikan supaya ada jeda, silakan. Kalaupun tidak ada jeda, contohnya ada. Maka silakan nanti didiskusikan. Jangan sampai hanya karena persoalan seperti ini kemudian hapus orang mewujudkannya lah gaham. Nah ini masalah. Ini masalah. Jangan sampai terjadi yang demikian. Saya tuh sedih banget yang demikian. Saya tuh nggak 1-2 kali diundang ceramah untuk mendamaikan dua kubu itu. Saya itu nggak cuma 1-2 kali, berpuluh-puluh kali itu. Bahkan saya pernah diundang jauh-jauh ke Cilacap suruh pulang gara-gara itu. Gara-gara ada pertengkar di dalam masjid itu. Subhanallah. Apa jangan sampai terjadi di sini, insya Allah. Kalau sudah ngaji apa-apain jangan sampai jamaahnya saling bertengkar, kebangetannya. Kemudian yang berikutnya adalah sudah clear Pak Fatih, sudah clear gitu? Sudah clear insya Allah gitu? Sudah clear. Nanti kalau masih ada pertanyaan lanjutkan lagi nggak apa-apa. Kemudian persoalan melafadzkan. Persoalan melafadzkan. Nek sholati umik-umik opora. Umik-umik tahu nggih? Gitu kan? Maka Bapak Ibu Saudara ini perlu dipahami. Tidak dikatakan seseorang membaca, ini kaidahnya, ketika tidak menggerakkan lisan. Tidaklah seseorang dikatakan membaca ketika dia tidak menggerakkan bibir. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali kita memahami definisi. Coba, apa sih definisi sholat? Sholat adalah, dalam bahasa fikih begitu, sholat adalah sebuah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dipenuhi rukun-rukunnya. Nah sekarang pertanyaannya, sebuah ibadah ini maksudnya ibadah yang bagaimana? Yaitu ibadah aqwal wal af'al. Aqwal itu apa? Perkataan. Af'al, perbuatan, gerakan. Sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan perkataan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, dipenuhi rukunnya, itulah sholat. Bapak Ibu Saudara, dari definisi ini kita tahu bahwa sebutannya adalah aqwal, yaitu perkataan. Sekarang mungkinkah jenengan memahami Pak Pardi sedang berkata-kata? Coba lihat tuh, Pak Pardi sedang berkata-kata, bibirnya diam saja. Jenengan tahu nggak yang dikatakan oleh Pak Pardi? Nggak tahu. Pak Pardi ngomong di dalam hati. Maka tidak dikatakan sebuah perkataan kalau tidak menggerakkan bibir. Sangat dipahami ya? Sampai di sini berarti seluruh bacaan kita di dalam sholat harus menggerakkan bibir kita. Dan ini pernyataannya keras sekali dalam persoalan ini. Kalau didatangkan dalil, sangat banyak dalil yang mengatakan bahwa tidak dikatakan kita mengucapkan sesuatu ketika kita tidak menggerakkan bibir kita. Maka sholat kita wajiblah kita untuk melafalkan. Melafalkan. Jadi jangan sampai sholat
Yang datang waridan. Waridan itu pikiran yang mulek-mulek. Di antara kita mentadabburi bacaan adalah melafalkan. Padahal kita ingin khusyuk. Kalau ingin khusyuk, wajiblah kita untuk melafalkan. Nah, jadi sekali lagi, berangkat dari definisi sholat, maka kita tahu bahwa ini wajib berkata-kata. Karena apa? Sholat adalah ibadah yang ada aqwal wal af'al, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, dipenuhi rukunnya, diakhiri dengan salam. Sekali pahami ya? Maka kata-kata dimulai dengan takbiratul ihram, suatu ketika seorang sahabat datang, Rasulullah sudah ruku. Saya praktekkan nih, begini nih, dengan mungkin baru dengar ini. Seorang sahabat, Rasulullah sudah ruku nih. Sahabat datang, dia datang begini, Allahu Akbar, gitu. Paham ya? Berarti dia takbir belum sampai soft, kemudian dia ruku, karena dia mengejar tidak ketinggalan satu rakaat. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah nggak membatalkan sholatnya. Yang dilakukan Rasulullah adalah semoga Allah memperbaiki semangatmu dan terus menambah semangatmu, tapi jangan kau ulangi. Tidak sampai batal. Mau coba Mas Al-Fatihah nggak kira-kira orang ini? Enggak. Nggak baca Al-Fatihah, nggak sempet baca Al-Fatihah. Dia ruku belum sampai soft. Allahu Akbar, ruku, jalan, dik, mengejar soft. Itu tidak dikatakan batal oleh Rasulullah, Masya Allah. Jadi, maka sekali lagi dengan ilmu yang datang kepada kita jadi ringan kan. Nah, jadi sekali lagi persoalan melafalkan berarti kita harus melafalkan. Jadi akwal, Bapak Ibu Sedoyo, perkataan definisinya adalah melafazkan atau mengucapkan dan perbuatan ini tidak mungkin terwujud. Perkataan itu tidak mungkin terwujud kecuali kita menggerakkan bibir. Maka sekali lagi, sebagaimana saya ucapkan contohnya tadi, Pak Parti sedang berkata-kata loh Pak itu, tapi dia menang bibirnya, ngomong kurang ngerti. Maka sekali lagi tidak dikatakan berkata-kata kecuali dia menggerakkan bibirnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, di dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Mishriyah, beliau mengatakan adalah wajib menggerakkan lisannya pada zikir yang wajib dalam sholat dan yang semisalnya jika mampu. Artinya jika mampu, kalau dengan memang dipilih masalah ya cerita lain lagi, udur. Dan kata beliau ini keras banget. Dan siapa yang mengatakan sholat sah tanpa melakukannya, di situ berarti apa? Menggerakkan bibir, maka orang itu disuruh bertobat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jikalau orang mengatakan sah sholat tanpa menggerakkan bibir, maka beliau mengatakan suruh tobat ke orang. Begitu, sampai derajat seperti itu. Ini dengan baru dengar atau sudah beberapa kali dengar? Yang bagian ini. Jangan-jangan kita selama ini sholat. Mudah-mudahan di sini sudah mempraktikkan semua. Saya menyampaikan ini, beberapa teman mengatakan, ya Ustaz, saya baru dengar yang sedemikian. Ada orang yang kasih hadiah gara-gara ini. Masya Allah. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, ditanya tentang orang yang membaca di dalam sholatnya, bacanya tidak terdengar oleh orang lain dan tidak pula oleh dirinya sendiri, tidak sampai mengganggu orang lain, tapi umi-umi. Maka dia mengatakan, jawabannya adalah ini bukan membaca. Siapa yang mengatakan? Imam Malik rahimahullah ta'ala, imam yang sangat besar. Sesungguhnya membaca adalah dengan menggerakkan lisan. Ini penguatnya. Ibnu Naji dalam syarah Ar-Risalah berkata, dan membaca yang dipelankan syir dalam sholat semuanya dengan menggerakkan lisan. Dalam sholat asar, sholat sunnah, maka dengan tetap menggerakkan lisan. Muhammad Saleh bin Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menyampaikan, haruslah terlihat menggerakkan dua bibir. Ini saya hadirkan perkataan para ulama, ini bukan perkataan Pak Wahid. Maka di antara dalilnya adalah
para sahabat mengetahui Rasulullah membaca di dalam sholatnya karena apa? Gerakan janggutnya. Mungkin yang menang ini gerak janggut, berarti ada gerakan membaca, kan begitu. Nah, ini menjadi dalil buat kita semua bahwa wajiblah buat kita melafazkan. Sampai ini saya pahami, tapi tidak sampai mengganggu tetangga juga. Nah, sekarang sholat maghrib isya subuh munfarid. Jadi dengan sholat munfarid misalnya, kejadian dengan sholat munfarid, dikeraskan atau tidak untuk sholat sebagaimana yang dikeraskan? Yang sunnah dikeraskan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana seolah-olah jenengan jadi imam, itu yang sunnah. Kebutuhan jenengan untuk mengeraskan suara kata para ulama lebih berkebutuhan bahkan dibanding imam ketika jenengan sholat sendirian, untuk mendatangkan khusyuk di dalam hati. Gitu. Baru dengar nggak Bapak Ibu? Ini penting. Kemudian masih berapa menit ini untuk suruh udah lewat ya? Udah lewat. Mau satu lagi atau minggu berikutnya? Kalau satu lagi saya sampaikan tentang kapan kita memberi isyarat telunjuk. Ini pertanyaan juga. Hari berikutnya ini, insya Allah besok aja ini, karena sekarang udah sore. Mudah-mudahan dua itu bisa membantu lebih tentram sholat panjenengan. Jadi saya berharap meskipun nambah-nambah sedikit-sedikit tapi lebih mantap. Saya nggak ingin jenengan sudah lewat masa belajar fikih kemudian jenengan ditanya fikih bingung, itu jadi masalah. Nah saya kira ini semoga gini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan qiyamul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.